Bapak Saiful, guru SMP 1. Kita berkumpul untuk berbagi ilmu. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjenengan pirsani ya, semangatnya luar biasa peserta kita kali ini. Ini tadi materinya tentang budaya positif. Bisa di-spill sedikit itu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu terima atau kita sharingkan tentang apa itu? Jadi hari ini nanti kita akan sharing, akan berbagi bersama terkait dengan bagaimana kita semuanya, Bapak Ibu semuanya menerapkan budaya positif, mulai dari bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas yang nanti diharapkan budaya positif ini nanti bisa tumbuh di SMP Negeri 1 Mejayan yang mengakar sampai ke lubang-lubangnya yang kuat. Nah, amin. Semoga dari forum ini kita bisa mengetahui sebenarnya ini sudah diimplementasikan atau belum, atau ternyata malah sepertinya sudah. Sebenarnya Bapak Ibu semua itu meskipun belum teradministrasi, meskipun belum terdokumentasi, tapi secara natural, secara alami, instingnya sebagai seorang guru itu sudah menerapkan semuanya. Kelihatannya semakin menarik ya. Sebelum nanti saya melanjutkan ngobrol, nah mari kita beri kesempatan untuk Ibu Pak Romawati Fadila untuk memaparkan begitu ya Bu Christine. Untuk lebih akrabnya Bu Mbak Dila. Oke, monggo kami persilakan. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan yang jelas hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kegiatan kita pada hari ini nanti ada manfaatnya untuk kita bersama. Yang jelas, Bapak Ibu, hari ini kita tidak ada bukan narasumber saya di sini, tetapi kita sharing, kita berbagi bersama terkait dengan pengalaman penumbuhan budaya positif yang sudah kita lakukan masing-masing di kelas. Karena saya yakin beliau jauh lebih profesional di dalam menerapkan budaya positif di kelas budaya masing-masing. Baik, saya izin untuk berdiri, Bapak Ibu. Ya, Oke, baik. Slide-nya sudah diberikan di bawah sini. Sampul. Oke, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya kok agak-agak untuk menambah semangat kegiatan kita hari ini, kita ice breaking sebentar. Seperti biasanya kita di SMP Negeri 1 Mejayan punya power, punya spirit yang sudah mengakar dalam satu dari kita. Oke, Semensa Jaya! Semensa Jaya! Semensa Jaya! Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, Ibu Agustin, bahwa kegiatan kita hari ini adalah berbagi bersama. Kita sharing bersama terkait dengan bagaimana pengalaman kita menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita atau di lingkungan kelas kita. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini kegiatan hari ini adalah sebagai salah satu kegiatan untuk tugas kami sebagai calon guru penggerak, bagaimana kita mendiseminasikan atau sharing bersama di lintas komunitas kita terkait dengan budaya positif. Kemudian untuk tujuan kita pada hari ini ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa saling berbagi tentang konsep-konsep kunci dalam implementasi budaya positif yang terdiri dari perubahan paradigma belajar,
kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi untuk membangun keyakinan kelas, serta implementasi segitiga restitusi di dalam nanti kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di antara anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah saling berbagi pengalaman kita. Karena kita semua adalah pendidik, kita semua adalah guru dengan latar belakang kita yang beragam, pastinya kita juga memiliki pengalaman yang berbeda. Itu ya Bapak Ibu, garis besar dari tujuan kegiatan kita pada hari ini. Kemudian berikutnya, sebelum kita memasuki sesi berbagi, kita akan berkegiatan dulu ya Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa lebih memahami asal muasal bagaimana toh sebenarnya penumbuhan budaya positif itu yang seharusnya idealnya harus kita lakukan. Baik, di sini ada gambaran kegiatan yang kita namakan kegiatannya adalah cobalah buka. Di dalam kegiatan cobalah buka ini nanti akan diperagakan di antara kita berdua, nanti ada di antara penjenengan yang akan memperagakan kegiatan cobalah buka ini. Apa tuh kegiatan cobalah buka? Nah, nanti kita akan cermati bersama-sama dari yang diperagakan oleh Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk memperagakan. Oh, Bu Lina dan Bu Nati, oke silakan. Bu Lina dan Bu Nati. Bu Lina dan Bu Nati. Bu Lina di sini dan Bu Nati ada sedikit deskripsi tentang apa yang akan kita lakukan bersama-sama yang akan penjenengan peragakan, bahwa nanti di antara penjenengan ada yang berperan sebagai A, kemudian yang satunya nanti berperan sebagai B. Kemudian nanti untuk perannya sebagai A yang dilakukan adalah mengepalkan salah satu tangannya. Ya, mengepalkan salah satu tangannya, kemudian membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan itu ada benda atau sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berpengaruh mungkin dalam kehidupan penjenengan. Ibaratnya seperti itulah, kita punya imajinasinya. Nah, nanti untuk penjenengan yang berperan sebagai B, merayu, membujuk, pokoknya B ya, merayu dengan segala cara supaya nanti Ibu Guru A bersedia untuk membuka kepalan tangannya. Jadi nanti di sini berarti Bu Lina nanti berperan sebagai A dan Bu Nati berperan sebagai B. Bu Lina kepal tangannya, kemudian Bu Nati membujuk dengan segala cara supaya Bu Lina mau membuka. Oke Bapak Ibu, kita bisa simak bersama ya. Kira-kira apakah Bu Lina ini bersedia untuk membuka tangannya apa tidak ya? Oke. Bu Nati silakan dipraktekkan. Dengan segala cara Bu Nati membujuk dan merayu Bu Lina supaya Bu Lina mau membuka tangannya, tapi sepertinya Bu Lina tetap bersikukuh ya kalau kita lihat sampai. Tapi nggak tahu nanti endingnya seperti apa ini. Oh, begitu ya. Oke, ternyata Bu Lina masih bersikukuh untuk tidak membuka kepalan tangannya. Dan sekarang kita beralih peran. Bu Nati yang sebagai A, yaitu Bu Nati tangannya mengepal, seolah membayangkan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bu Lina merayu dengan segala cara supaya Bu Nati mau untuk membuka kepalan tangannya. Oke, coba kita cermati. Kira-kira Bu Nati tergoda apa tidak ya dengan Bu Lina? Oke, coba Bu Lina silakan merayu dengan segala cara Bu Nati. Oh, tidak mau. Bu Nati masih bersikukuh tidak mau membuka kepalan tangannya. Oke, tangannya Bu Nati masih tidak terbuka, tidak mau. Oke, sepertinya Bu Nati juga bersikukuh Bapak Ibu ya, tidak mau membuka kepalan tangannya. Coba dirayu lagi Bu Lina.
untuk tidak membuka kepala tangannya. Kira-kira kenapa Bu Rina? Karena saya nggak ingin membuka. Karena Bu Rina nggak ingin membuka, betul. Karena Bu Rina nggak ingin membuka, makanya tangannya masih tetap menggenggam meskipun diraih oleh segala cara yang tadi sama Bu Nanti. Kemudian Bu Nanti, tadi kita lihat bersama-sama. Awalnya Bu Nanti itu tidak mau membuka, tapi akhirnya goyah juga pertanyaannya. Baik, kira-kira kenapa Bu Nanti tadi Bu Nanti sempat membuka kepala tangannya ya nanti? Karena ada rangsangan makanan. Dengan membuka kepala tangan. Karena sudah terangsang makan tadi. Iya. Oh iya. Ingin membuka. Oke, ya karena benar terangsang oleh iming-iming yang diberikan oleh Bu Lina sehingga Bu Nanti membuka kepala tangannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari hasil peragaan tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Lina dan Bu Nanti, kita bisa merefleksikan bagaimana reaksi dari Bu Lina dan juga reaksi dari Bu Nanti dalam bentuk pertanyaan berikut ini. Yang pertama tadi sudah dijawab oleh Bu Lina bahwa Bu Lina tidak membuka kepala tangannya meskipun sudah dirayu dengan segala cara oleh Bu Nanti. Ketika kita konfirmasi, Bu Lina menjawab, ya karena saya tidak ingin membuka. Karena saya tidak ingin membuka kepala tangan saya. Saya tetap ingin mengamankan barang berharga yang saya miliki meskipun sudah dirayu oleh segala cara. Kemudian yang nomor dua, apakah Bu Nanti tadi membuka? Iya. Awalnya Bu Nanti masih bersikukuh kan? Iya. Kita lihat sama-sama dari kita amati, Bu Nanti masih bersikukuh untuk tidak membuka kepala tangannya. Tetapi ternyata pertahanan itu goyah. Karena apa tadi? Ada disebutkan oleh salah satu biar tadi karena tergoda. Bu Nanti alasan Bu Nanti karena tadi terangsang, tergoda oleh iming-iming, ya iming-iming. Apapun itu tadi. Kayaknya makanan di dalamnya ada uang dan dia beli lah ya. Oke, sehingga Bu Nanti tergoda dan akhirnya Bu Nanti membuka kepala tangannya. Ketika kita konfirmasi ya karena Bu Nanti berhak untuk menentukan apakah saya membuka, apakah saya menutup, dan pada akhirnya Bu Nanti membuka kepala tangannya. Baik, dari hasil pertanyaan 1 dan 2, kemudian kita bisa berefleksi di pertanyaan nomor 3. Dalam praktek tadi, berarti siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Betul, 100. Jadi intinya kita itu bisa nggak sih dipengaruhi orang lain? Bisa. Tetapi kita tetap bisa bertahan nggak dengan prinsip kita? Bisa. Itulah sehingga dari sini muncul bahwa yang namanya kontrol atau kendali itu pada diri kita sendiri. Kita sepakat Bapak Ibu ya? Iya. Oke, baik. Iya, gimana begini? Kesimpulannya, Iya. tergoda atau tidak itu yang menentukan adalah Diri kita sendiri. Betul. Kontrolnya ada pada Diri kita. kita Apakah kita sendiri. mau tergoda atau Betul. kita tetap teguh untuk mempertahankan apa Pendirian kita. Betul. Iya. Dan itu semua tergantung diri kita sendiri. Betul, luar biasa. Jadi sekali lagi, kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Oke, baik. Setelah kegiatan dan kita sedikit pada pertanyaan refleksi, kemudian ada beberapa pertanyaan tematik terkait implementasi yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Karena penjenengan semua adalah guru, kita semua adalah pendidik dengan beragam latar belakang yang kita miliki. Yang jelas tujuan kita bagaimana kita bisa memunculkan suasana budaya positif di kelas kita pada saat pembelajaran kita. Bagaimana yang sudah kita terapkan, yang sudah kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, menurut penjenengan apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kelas Anda? Oh, Bu Ismi, monggo Bu Ismi.
Oke, berikutnya mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk Bu Dewi, ya silakan Bu Dewi. Untuk menambahi itu, Oke, Bu Dewi silakan. menciptakan suasana positif itu sangat penting. Oke, iya. Nah, dengan kegiatan pembelajaran kita, ketika kita menciptakan suasana yang positif, otomatis peserta didik akan bahagia. Iya. Ketika bahagia, kegiatan belajar mengajar pun akan berjalan dengan lancar. Tentunya peserta didik pun juga akan tertarik dengan pelajaran tersebut dan antusias ketika ada pelajaran datang akan ikut terus karena suasana yang terjalin di dalam ruang kelas tersebut sudah positif itu sendiri. Oke, luar biasa. Dari respon Bu Kristi dan Bu Dewi, saya kira itu sama nih Bapak Ibu kita semua bahwa suasana yang positif itu penting untuk kenyamanan di dalam pembelajaran. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana yang positif? Oke, Bu Titi, ya silakan Bu Titi. Untuk menciptakan suasana positif yang baik di lingkungan kelas atau sekolahan, kita sebagai seorang pendidik diawali dengan bagaimana kita ini memberi contoh positif di dalam kelas sehingga contoh tadi yang diberikan oleh kita ini bisa diterapkan atau dicontoh oleh anak didik kita di dalam kelas sehingga penciptaan suasana positif ini bukan hanya dari peserta didik saja tapi juga oleh pendidik sehingga suasana positif itu bisa tercipta. Dengan demikian tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Oke, luar biasa. Betul, jadi kita memberikan contoh ya, kita memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Mungkin ada lagi satu pendapat lagi Bapak yang Bu Rina, mau Bu Rina? Pertama mungkin kita bisa dengan menyapa anak-anak, kita bisa menyapa anak-anak Oke. persiapan mereka untuk belajar. Oke. Setelah itu kita membuat kesepakatan belajar dengan anak-anak supaya dia juga nyaman belajarnya. Terus kalau kita mengajar di jam-jam rawan, jam-jam siang setelah istirahat, mungkin kita bisa mengajak anak-anak ice breaking terlebih dahulu biar Oke, ice breaking ya. biar semangat kembali. Oke. Dengan begitu anak-anak akan senang kembali dan aktif kembali untuk belajar. Jadi tujuan kita belajar di kelas itu bisa tercapai, bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak. Oke, terima kasih Pak. Kita juga perlu ya ice breaking ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang anak-anak itu di sela-sela pergantian jam mungkin sudah jenuh, mungkin juga capek. Nah, apalagi saat-saat krusial jam-jam siang seperti itu, jadi luar biasa. Mungkin dengan ice breaking kita bisa menambah booster mereka untuk belajar lebih semangat lagi. Baik, ke pertanyaan yang nomor 3 Bapak Ibu. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira apa hubungannya Bapak Ibu? Hubungannya erat sekali gitu ya. Oke, silakan Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Iya. Baik, untuk pertanyaan ketiga ini merangkum dari jawaban ibu-ibu cantik teman saya. Oke. Saya simpulkan. Tapi Bu Yeni juga cantik loh. Terima kasih. Iya. Juga cantik. Ibu Murdata yang cantik. Kameramennya aja yang cantik. Jadi ketika sebuah lingkungan atau kegiatan itu suasananya positif atau istilah sekarang itu vibes itu ya bagus, vibesnya positif. Entah itu dari personnya, orangnya positif, kemudian di sini peserta didik bahkan gurunya, kemudian lingkungannya ada yang variasi ya. Jadi saya ulangi, vibesnya positif baik itu dari personnya maupun dari lingkungan yang tercipta di situ saling mendukungnya, maka kegiatan akan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dari bimbing siswa yang tidak fokus dan sebagainya ya, sehingga
sehingga tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan itu akan bisa tercapai dengan optimal atau maksimal. Dan kemudian siswa dalam hal ini karena kita kuliah, lingkungan kita adalah kelas, siswa tidak akan merasa bosan. Mungkin semangat belajarnya akan meningkat, rasa kayak booster, rasa mentalnya semakin tinggi, kemudian menjadi siswa yang betul-betul belajar itu dari keinginannya dia sendiri, mengembangkan diri itu datang dari dirinya sendiri. Oke, terima kasih Bu Yeni berbaginya. Aplaus untuk Bu Yeni. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Oke, kira-kira monggo Bu Sekar, menurut penjelasan beliau. Jadi buku menurut saya penerapan budaya efektif di SMP Dasar Berjaya ini sudah positif ya. Iya betul. Positif ini sudah efektif dan sudah terlaksana dengan baik. Namun perlu ada sedikit peningkatan perbaikan pada bagian 5S, budaya 5S dan juga salam sampah sopan dan santun, juga untuk budaya membuang sampah pada tempatnya, terutama di pemilahan jenis-jenis sampah. Oke, terima kasih Bu Sekar, luar biasa. Betul Bu Sekar, karena kalau kita semua mengamati anak-anak itu terkadang masih membuang sampah itu dari satu ya. Entah itu sampah apa ya istilahnya organik apapun yang harusnya dipilah-pilah gitu ya Bu Sekar. Termasuk tadi 5S, mungkin kita juga sering melihat anak-anak, tidak semuanya, tetapi hanya mungkin 1, 2, beberapa anak yang terkadang itu ketika berjumpa bertatapan dengan bapak ibu guru, mereka diam saja. Bahkan kadang-kadang kalau dipanggil itu malah lari. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tetapi itu sebagian kecil dari anak-anak kita, dan semoga nanti dengan kita berlakukan budaya positif mereka bisa berubah untuk lebih baik. Baik. Mungkin ada tambahan dari bapak ibu yang lain terkait untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Saya kira sama seperti itu nih Bapak Ibu semuanya, kita mengamati kejadian itu yang ada di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah sebagai pembuka kegiatan kita tentang disiplinasi atau sharing atau berbagi bagaimana kita menerapkan budaya positif. Yang mana budaya positif itu diawali dengan tadi yang sudah kita peragakan, diilustrasikan dalam sebuah adegan pembuka kepala tangan tadi. Dari situ kita korelasikan ke sini bahwa ternyata di dalam teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory, ternyata meluruskan beberapa miskonsepsi yang selama ini mungkin itu menjadi konsepsi kita, konsep yang ada di dalam benak kita, bahwa ternyata kembali lagi yang namanya kontrol diri itu adalah diri masing-masing yang bisa mengendalikan. Sehingga ada miskonsepsi, ada 4 di sini. Yang pertama adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari adegan tadi kemudian kita korelasikan ke sini bahwa ternyata ada beberapa miskonsepsi yang selama ini ada dan mungkin kadang-kadang kita pernah melakukannya. Kemudian diharapkan setelah kita mendalami bagaimana implementasi dari teori kontrol yang sebenarnya, kita bisa sedikit demi sedikit merubah paradigma belajar yang ada pada anak didik kita dan mungkin juga pada kita utamanya. Jadi bagaimana seseorang
dari paradigma stimulus respon. Jadi ketika ada rangsangan, ada stimulus, kemudian kita baru merespon, kita baru memberikan reaksi, menjadi kita secara auto atau otomatis kita proaktif di dalam melakukan kemajuan yang ada. Nah, di sini Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir, sehingga secara otomatis kita dituntut untuk merubah paradigma kita di dalam aspek-aspek yang realistis. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Oke, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu asumsi kita selama ini yang ada di dalam pikiran kita bahwa disiplin. Kata-kata disiplin itu selalu identik dengan tata tertib, pasti ya. Kita selalu mengasumsikan bahwa disiplin itu berarti berhubungan dengan tata tertib, kemudian keteraturan dan juga kepatuhan. Jadi disiplin dalam definisi kita adalah adanya tata tertib yang ditaati, kemudian dipatuhi oleh anak-anak kita. Itu selama ini yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi ternyata definisi disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar menyampaikan, mengungkapkan bahwa disiplin di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita mendeskripsikan apa yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu adalah bentuk dari kontrol dalam diri kita masing-masing. Ketika kita diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk melaksanakan atau melakukan sebuah tindakan, maka di situ harus kita iringi dengan bentuk disiplin diri yang kuat. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, bahwa disiplin itu merupakan sebuah motivasi internal atau motivasi intrinsik yang harus mereka miliki, yang tumbuh dengan kuat di dalam diri mereka, sehingga diharapkan ketika motivasi intrinsik atau disiplin diri ini sudah mereka miliki, maka menumbuhkan budaya positif, keyakinan-keyakinan, kesepakatan kelas itu tidak sulit bagi. Nah, di sini juga dinyatakan bahwa ketika mereka tidak bisa memunculkan atau tidak bisa menumbuhkan disiplin diri di dalam diri mereka sendiri, maka ada penguasa lain. Penguasa lain di sini yang dimaksud adalah pihak eksternal, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini misalnya ada anak kita yang mungkin melakukan sebuah tindakan yang dalam kategori mungkin sedikit melanggar dari aturan atau kesepakatan kelas, maka kita sebagai gurunya kita dianggap sebagai eksternal atau penguasa lain, atau mungkin orang lain yang nanti akan memberikan atau menguatkan disiplin dari dalam dirinya. Jadi peran kita nanti sebagai eksternal untuk menguatkan motivasi internalnya dalam menumbuhkan disiplin diri yang ada dalam diri mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kita berharap bahwa anak-anak kita ini sudah muncul motivasi internalnya. Tetapi kalaupun belum, bisa kita pupuk dengan perilaku-perilaku atau dorongan-dorongan kita yang bisa dikatakan dengan penguasa lain ini. Artinya motivasi dari sisi eksternal seperti itu. Jadi seperti ini, sehingga murid-murid kita bisa mengontrol dirinya di dalam perilaku dan tindakan yang mereka lakukan, dengan harapan apa? Dengan harapan mereka ini bisa menumbuhkan nilai-nilai yang mereka hargai,
jawab terhadap seluruh tindakan, terhadap seluruh perilaku yang mereka lakukan, yang mereka tunjukkan. Seperti itu. Harapannya apa Bapak Ibu? Bahwa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang universal ini bisa terwujud mulai dari dirinya sendiri, kemudian berdampak pada kelasnya, dan yang akhirnya nanti bisa menjadi budaya positif di dalam satu lingkungan sekolah. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya faktor yang menentukan bagaimana kita bisa menemukan budaya positif adalah motivasi. Mungkin sedikit kita bisa berefleksi di Bapak Ibu. Di dalam kita melakukan sesuatu, melakukan tindakan, pasti kita memiliki motivasi. Motivasi dari perilaku atau tindakan yang kita lakukan. Motivasi atau tindakan yang kita lakukan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kita melakukan sesuatu dengan motivasi atau tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ya, mungkin kita sambil menelaah, sambil merefleksi terhadap diri kita sendiri, apakah selama ini kita melakukan sesuatu itu karena kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini juga kita terapkan utamanya ke anak-anak didik kita, bahwa kita menumbuhkan jangan sampai mereka melakukan sesuatu itu karena mungkin saya harus mengerjakan PR supaya nanti saya tidak dimarahi oleh bapak ibu guru, misalnya seperti itu. Berarti dia masih masuk dalam kategori ini, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di dalam mengerjakan PR itu tadi. Kemudian yang kedua, sedikit naik level di atasnya, lebih tinggi dari hanya sekedar menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak atau murid-murid kita mengerjakan atau melaksanakan tugas kita supaya dia mendapatkan nilai yang bagus, misalnya supaya dia mendapatkan pujian dari bapak ibu gurunya. Oh, luar biasa ya nak, kamu hebat sekali bisa mengerjakan PR ini dengan baik, dengan benar, misalnya seperti itu ya. Terus kemudian mendapatkan nilai yang diimpikan atau dicita-citakan misalnya. Berarti anak kita atau murid kita melakukan tindakan masih dengan motivasi yang nomor 2. Kita berharap Bapak Ibu, idealnya untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak didik kita, bahwa kita melakukan sesuatu, kita melakukan sebuah tindakan itu karena untuk menjadi apa yang kita inginkan, bahwa kita menghargai diri kita sendiri, kita menghargai nilai-nilai kebajikan yang kita percayai, bahwa memang saya harus melakukan ini, anak-anak harus mengerjakan PR karena memang itu tugasnya dan bentuk dari tanggung jawab yang mereka miliki. Bahwa sebagai seorang pengajar, dia diberikan tugas oleh bapak ibu guru dalam rangka untuk ketercapaian pembelajaran. Mereka dengan sadar mengerjakan itu tanpa ada paksaan dan melaksanakan seluruh tugas yang diberikan kepada dirinya, karena memang dia ingin menjadi pribadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya untuk mewujudkan apa yang harus mereka kerjakan. Itu motivasi perilaku manusia. Kemudian berikutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami, yang ini pasti dimiliki oleh anak-anak didik kita. Karena secara alamiah, secara bawaan ya, memang sudah dari penciptanya bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang ini dimiliki oleh seluruh anak didik kita dan oleh diri kita, jadi seluruh manusia yang terlahir. Yang pertama adalah bagaimana dia memiliki kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kita semuanya memiliki kebutuhan ini untuk bertahan hidup. Kita butuh sehat, kita butuh fasilitas, kita butuh
makan yang pastinya itu untuk bertahan hidup dan semuanya kebutuhan yang bersifat untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita memiliki kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Secara alamiah kita memiliki kebutuhan untuk disayangi dan diterima dimanapun kita berada, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam hubungan dunia kerja dan semuanya. Yang ketiga, kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi terampil, kita ingin kan menjadi terampil, kita memiliki pengakuan atas keterampilan yang kita miliki, kita memiliki rasa harga diri, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita memiliki kebutuhan untuk kebebasan, kemandirian. Jadi terkadang kita memiliki keinginan untuk melaksanakan sesuatu, untuk mampu mengendalikan diri kita di dalam berperilaku. Dan yang kelima adalah kita memiliki kebutuhan untuk kesenangan dalam bermain, kemudian tertawa, terkadang kita enjoy dengan teman-teman kita, mungkin terkadang kita punya me time yang seperti itu dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat misalnya. Itu salah satu kebutuhan untuk kesenangan. Kemudian yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu, yang mungkin sebenarnya selama ini kita sudah melakukan ini, tetapi mungkin secara teori bahwa oh ternyata ini ada teori yang mendasari apa yang selama ini kita lakukan, bahwa di dalam memerankan atau peran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita memiliki 5 fungsi kontrol. 5 posisi kontrol yang kita perankan, yang mungkin secara alami, secara natural ini sudah kita laksanakan, tetapi ternyata kita baru menyadari, oh ternyata selama ini saya itu ada di posisi kontrol sebagai apa ya? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan berbagi terkait dengan posisi kontrol yang selama ini sudah diperankan, mulai dari penghukum yang biasanya itu diiringi dengan kata-kata patuhi aturan saya, awas loh nak, seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah, anak kita tidak mengerjakan PR, murid kita misalnya ibu sangat kecewa dengan kamu yang tidak mengerjakan PR misalnya, seperti itu. Kemudian ada kontrol sebagai teman, ayo bantulah nak demi ibu misalnya. Kemudian sebagai pemantau itu biasanya kata-katanya peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi ada konsekuensi di dalam memantau ini. Dan idealnya kita sebagai seorang guru adalah kita ada di posisi yang penghujung, yaitu posisi sebagai manajer. Apa yang diyakini, apa yang kita yakini. Jadi kita membangun keyakinan kelas untuk membangun bagaimana anak-anak ini meyakini hal apa yang harus mereka lakukan dan hal apa yang harus mereka tinggalkan. Oke, dari posisi kontrol ini kira-kira Bapak Ibu yang pernah atau mungkin sering kita perankan, kita ada di posisi yang mana ya? Pemantau. Ada pemantau? Oke, ada lagi? Ada, ayo bantulah. Teman berarti ini? Iya, ayo bantulah, tapi dalam artian begini, ayo bantulah terhadap teman-teman kalian yang ada di kelas. Jadi bukan bantu kepada guru, karena begini, ada siswa, tidak semua ya, ada, berarti kan tidak banyak, hanya ada satu. Iya. Itu setiap tatap muka ketemu kita menjelaskan, anak ini selalu mengikuti apa yang kita sampaikan. Iya bu, saya juga begitu. Kita memberi nasihat, dia juga, iya bu, saya selalu lakukan yang itu. Sebetulnya yang dia sampaikan itu baik, sangatlah baik. Tetapi secara etika, waktu KPM pembelajaran, teman-teman kan merasa terganggu. Iya, itu yang saya terima seperti itu. Jadi teman-teman sering, bu, bagaimana teman ini? Ya, berarti dengan keadaan seperti ini, anak-anak seperti ini otomatis kita harus memberikan suatu perhatian yang khusus. Karena dia setelah kita selidiki, kita mau tahu kenapa, motivasi apa, ya kok seperti ini, ternyata kurang perhatian. Oke. Itu yang saya terima seperti itu. Jadi terima kasih Prof. Gudin. Terima kasih. Saya ingin
Fadilah ini sangat bermanfaat sekali ya. Saya rasakan sendiri. Sebenarnya kita sudah belajar posisi kontrol, budaya positif, desain dan sebagainya. Tadi apa? Yang disampaikan Fadilah tadi. Oke, tentang topik-topik tadi itu sudah ada di PMM ya, teman-teman ya. Sudah pernah membaca. Nah, setelah didiseminasikan Ibu Fadilah ini, saya pribadi itu semakin paham. Jadi kita diharapkan untuk merubah paradigma berpikir, paradigma menyikapi siswa sebagai seorang pendidik itu dengan teori-teori atau penerapan yang disampaikan tadi sangat bagus sekali. Saya tadi mengatakan ketika Bu Fadilah bertanya, selama ini apa yang sudah peran sebagai apa yang sudah kita mainkan ya. Kalau saya mengamati sejauh ini kebanyakan mayoritas itu yang kita perankan sebagai pemantau. Kalau penghukum itu sekarang sudah guru-guru sudah tahu ya. Dia laporkan kita ya. Jadi saya ke meja hijau, jadi sudah makin tidak ada. Buat merasa bersalah itu mungkin kadang-kadang bersih ya. Dengan anak sendiri aja kita juga kadang-kadang begitu ya. Dengan teman yang dimaksud tadi adalah kita meminta kepada anak, ayolah biar bapak juga enak, iya juga enak, kamu kita sama-sama enaknya gitu loh ya. Nah rata-rata saya sendiri selama ini sepertinya ya masih berkutat di pemantau karena menjadi manajer itu kadang-kadang butuh waktu lama, tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya 1-2 kali pertemuan gitu ya. Itu kesabaran. Sebenarnya itu bagus sekali ya, itu yang paling bagus. Dan kenyataannya apa yang kita alami setelah kita hidup di kehidupan nyata bermasyarakat, apa yang kita alami pun kita itu selalu diperlakukan oleh para pemantau gitu ya. Berlalu lintas pun kita juga diberikan CCTV kalau ke sawah, nah pakai helm aja kemarin sempat viral ya masalah. Kemudian demikian, nah itu loh. Kadang-kadang ya teori ini apa, pengetahuan ini, teori ini bagus sekali, sangat bagus sekali, ideal sekali, tetapi penerapan implementasinya belum bisa menyeluruh gitu ya, mungkin dari budaya, dari nah itu tadi seperti yang saya katakan, sebagai masyarakat, sebagai warga negara pun kita masih cari SIM, kalau telat juga masih ada sanksinya dan sebagainya. Bagus sih perpanjangan slide-nya bagus ya, karakternya bagus sih, bagus Bu Agus slide-nya ini jam kritis ya. Luar biasa. Ya, saya kira saya ingin apa ya, curhat gitu ya Bu Fadilah. Jadi guru sekarang itu harus luar biasa menerapkan apa ya, hal seperti ini yang benar-benar mungkin menjadi, kalau sudah kita terapkan dengan baik nanti pendidikan akan berubah gitu. Berubah paradigmanya nanti paradigmanya berubah, menghasilkan apa anak-anak yang kualitasnya juga mungkin tidak perlu lagi dipantau, sudah sadar sendiri. Betul. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni berbaginya. Aplaus untuk Bu Yeni. Baik Bu Yeni, ternyata kalau kita berefleksi ya terhadap apa yang selama ini sudah kita mainkan, ibaratnya dari berbagai posisi kontrol yang ada, sebenarnya mungkin sama di antara kita banyak di pemantau, karena kadang-kadang anak itu masih seperti itu. Tetapi tidak ada salahnya, ketika sesekali sebenarnya kita sudah berfungsi sebagai posisi manajer sebenarnya, tapi mungkin itu tidak kita sadari. Tapi saya yakin bahwa kita mengkombinasikan berbagai peran ini di dalam kita mengimplementasikan pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran yang nantinya harapan kita adalah berpusat untuk murid-murid kita. Oke, baik. Kemudian berikutnya setelah posisi kontrol, kembali lagi karena tadi yang diharapkan adalah bagaimana memang kita betul seperti yang tadi disampaikan Bu Yeni, butuh waktu lama, butuh proses, butuh kesabaran yang harus kita rakit, yang harus kita apa ya istilahnya step by step supaya anak-anak ini nanti bisa tumbuh keyakinannya
keyakinan di dalam dirinya untuk memunculkan hal-hal baik apa saja, nilai-nilai kebaikan apa saja yang seharusnya mereka wujudkan, yang harusnya mereka lakukan. Nah, dari posisi terakhir yang paling diharapkan bahwa kita itu ada di posisi manajer, maka di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau mencari solusi sebuah permasalahan yang dialami di dalam kelas, entah itu secara individu anak-anak, kita diharapkan melakukan sebuah restitusi atau yang dikenal dengan segitiga restitusi untuk mencari solusi permasalahan anak-anak. Memang restitusi ini tidak bisa instan, Bapak Ibu, butuh proses. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di dalam mengimplementasikan segitiga restitusi dalam rangka untuk mencari solusi dalam masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menanyakan keyakinan yang muncul pada diri anak-anak. Diharapkan dengan keyakinan yang muncul pada diri anak-anak ini, maka anak-anak bisa memiliki motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri sebagai bentuk kontrol perilaku yang mereka lakukan. Jadi perilaku atau tindakan mereka diharapkan seperti itu, sehingga dengan keyakinan kelas yang terbentuk dengan melalui restitusi ini tadi, anak-anak ini tanpa harus kita oprak-oprak, tanpa harus kita kita mungkin sedikit kita paksa, kita ajar, iya, tanpa ada ancaman di situ, tanpa ada hukuman, tanpa ada teriakan, bahkan mungkin ya dia bisa tumbuh dengan sendirinya, kontrol dari dalam dirinya, disiplin diri yang terbentuk di dalam dirinya, sehingga dia meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang harus mereka lakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab yang dia percaya. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang ideal sekali kalau kita sudah memposisikan diri kita pada posisi manajer, maka insya Allah keyakinan kelas atau budaya-budaya positif kita mulai dari individu anak-anak kita yang kemudian bertumbuh di dalam sebuah keyakinan kelas, dan akhirnya nanti bisa membentuk sebuah budaya positif di dalam kelas dan juga sekolah mereka atau sekolah kita dalam hal ini. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, di dalam rangka implementasi untuk pengembangan budaya positif di SMP Negeri 1 Berjaya, saya sedikit mereview ya, ada sedikit yang melatar belakangi bahwa saya mengamati ada beberapa anak, tidak semua anak, ada beberapa anak di dalam kelas yang ketika kita, karena di sekolah itu ada himbauan untuk melaksanakan sholat zuhur bagi yang muslim berjamaah di masjid, kemudian ada beberapa anak yang ketika sholat zuhur berjamaah itu masih berkeliaran, ada yang dengan alasan lapar, ada yang dengan alasan macam-macam, ngantuk dan sebagainya, sehingga ketika sholat berjamaah itu mereka tidak berjamaah. Jadi mereka alasannya, Bu, saya masih lapar, jadi saya harus makan dulu supaya sholatnya khusyuk dan seterusnya. Nah, padahal endingnya kadang-kadang mereka tidak sholat. Nah, terus kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa, Bu, kemarin saya dipanggil nama itu sama dia, itu bukan nama saya, tapi nama bapak saya. Nah, akhirnya dengan sedikit latar belakang itu, saya mengambil sebuah rancangan tindakan untuk menumbuhkan budaya positif, yaitu menguatkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diimplementasikan dengan tadi bagaimana anak-anak bisa tertib. Yang muslim adalah melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, karena itu juga anjuran dan himbauan, serta bagaimana dia bisa menghormati dan menghargai sesama. Jadi dia menghargai temannya dengan memanggil dengan nama yang baik, tidak memanggil nama orangnya, seperti itu. Dan iya, kemarin itu bikin anak-anak yang gak nyaman di kelasnya. Mereka merasa mungkin kalau kebalinya
ada sebuah mungkin ya indikasi mengarah ke Bali bahwa saya dipanggil nama bapak saya, ini merupakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu, sehingga kemarin saya membuat rancangan seperti ini. Kemudian berikutnya segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, yaitu pada salah satu siswa kita dengan indikasi ya dia agak dalam frekuensi yang dalam tanda petik datang terlambat ke sekolah. Sebenarnya anak ini baik, dia tidak dalam kategori anak yang banyak pelanggarannya atau anak yang poinnya itu agak banyak, sebenarnya enggak. Cuma satu saya lihat kenapa saya tertarik mengangkat anak ini, karena hanya satu, yaitu dia terlambat. Dan ketika saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak ini, ternyata memang anak ini hobinya itu main game sampai malam, sehingga tidurnya kemalaman sampai jam 1, akhirnya bangunnya kesiangan, dan itu berdampak pada dia sekolahnya terlambat. Sebenarnya hanya itu, dan alhamdulillah ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi sedikit saya lihat ada perubahan, dan semoga nanti ini bisa bersama-sama kita terapkan di Bapak Ibu, bagaimana di dalam menangani anak-anak yang bermasalah kita bisa belajar untuk memposisikan diri kita di dalam peran sebagai seorang manajer, sehingga diharapkan anak-anak ini bisa tumbuh disiplin dalam dirinya, keyakinan dirinya bahwa dia harus melakukan sesuatu yang mencerminkan implementasi dari nilai-nilai kebajikan. Ini agak lebih Bapak Ibu sepertinya terkendala dengan jaringan. Kita langsung saja, kita skip. Baik, ini kemarin keyakinan kelas yang saya bangun dengan kelas 7E, karena sebagai pilot project yang saya ambil itu di kelas 7E yang sedikit ada aduan ketidaknyamanan, terkendala jaringan juga, atau ini video dalam video. Ya, sama. Ini tadi juga video, kemudian ini juga video. Karena sedikit kendala jaringan, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang penting sudah terlihat di situ ada histori atau dokumentasi yang sudah saya lakukan di dalam penguatan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, itu tadi diseminasi atau sharing kita terkait bagaimana kita menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita SMP Negeri 1 Mojaya ini. Kira-kira dari apa tadi yang sudah kita amati bersama Bapak Ibu? Saya yakin kita semuanya itu pasti sudah melakukan atau menerapkan bagaimana upaya-upaya yang sudah kita lakukan di dalam menumbuhkan budaya positif, mulai dari posisi kontrol, bagaimana kita merestitusi anak-anak kita yang bermasalah, bagaimana kita memahami kebutuhan dasar mereka, termasuk bagaimana kita memiliki menumbuhkan disiplin dalam diri anak-anak kita. Saatnya sekarang kita berbagi dari penjelasan semua. Saya yakin pasti sudah ada yang menerapkan semuanya, bahkan mungkin semuanya, mungkin karena terkendala waktu ya Bapak Ibu, hanya yang sudah dilakukan, implementasi yang sudah diterapkan terkait penumbuhan budaya positif. Mungkin dari siapa? Monggo. Oh, Bu Susi, silakan Bu Susi. Monggo. Monggo Bu Susi. Monggo, gimana Bu Susi ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti sharing hari ini yang kami bisa pahami, saya terapkan ke anak-anak, yaitu tentang budaya positif. Ya. Anak-anak selalu mematuhi semua apa yang saya sampaikan. Misalnya, anak-anak hari ini kalian sudah masuk kelas, harusnya kalian siap untuk mengikuti pelajaran. Anak-anak kalian semua sudah siap? Anak-anak semua menjawab siap. Berarti di sini anak-anak sudah melakukan budaya tertib, menumbuhkan keyakinan kalau anak-anak itu sudah yakin, siap, saatnya belajar. Dari anak-anak siap, dan juga dari saya sendiri sebagai guru juga sudah siap. Yakin anak-anak akan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, terima kasih.
Terima kasih Bu Susi, berbaginya luar biasa bahwa anak-anak itu sudah memiliki disiplin diri. Kalau terlihat dari yang disampaikan Bu Susi bahwa ketika memang sudah waktunya anak-anak belajar memasuki jam pembelajaran dia secara praktek gitu dan jadinya bahwa ini harus mulai pembelajaran saya tetap seperti itu. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang akan berbagi tentang pengalamannya ketika pembelajaran di kelas. Monggo, Berlina. Terima kasih Bu Rahma Fadila. Pengalaman saya selama di kelas dengan anak-anak, karena mata pelajaran saya kebetulan mata pelajaran bulog. Pertama, saya selalu menyapa anak-anak dengan tanya kabar mereka terlebih dahulu. Setelah itu saya tanya gimana, siap belajar atau tidak. Kadang ya ada yang sudah siap, ada yang belum. Lalu kita ajak briefing sebentar, terus kita beri motivasi sebentar, kamu mau apa dan sebagainya. Lalu kita bikin kesepakatan. Saya kembali memberi motivasi ke anak-anak bahwa inti dari semua apa yang kalian lakukan itu untuk kalian sendiri, untuk masa depan kalian. Yang namanya budi pekerti dan seterusnya itu penting, harus jadi acuan. Gimana kita semangat belajar untuk kamu? Ya Bu, oke semangat. Kadang ada anak yang Bu sebentar gitu bahasa Indonesianya, sebentar. Ini Bu, saya makannya belum selesai. Saya tetap memberi waktu dia untuk menyelesaikan makannya. Oke, 2 menit cukup. Saya kadang begitu. 2 menit cukup, 3 menit cukup. Sekarang kita on belajar. Oke, sepakat kita on belajar. Kalau itu minum semua ditaruh di bawah meja atau di kolong meja, dan gadget semua ditaruh di depan. Kalau nggak gitu saya suruh masukkan ke belakang. Kita belajar. Itu pengalaman kami, pengalaman saya di kelas bersama anak-anak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sharingnya luar biasa sekali. Ternyata memang selama ini kita meskipun tidak teradministrasi ataupun terdokumentasi, kita semuanya sudah menerapkan bagaimana upaya-upaya untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di kelas kita. Satu, semua tujuan kita hanya bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan berpihak pada anak, pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Aplaus untuk kita semuanya. Luar biasa. Baik. Saya kembali lagi ke sini nih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih luar biasa atensi dari penjelasan semuanya. Sedikit apa yang tadi saya sampaikan, sekali lagi bahwa itu bukan merupakan satu-satunya, artinya di sini kita berbagi. Di sini kita saling sharing tentang pengalaman kita, bagaimana kita menumbuhkan upaya-upaya disiplin positif yang ada di sekolah kita, yang kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian ke anak didik kita, kemudian nantinya munculnya sebuah keyakinan kelas untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan, dan endingnya adalah bagaimana nanti budaya positif ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habituasi yang ada di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Majalaya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kekurangan itu penuh dari diri saya, tetapi kesempurnaan yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat tak pernah muda untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada Terima kasih atas pemaparan
belajar dari pengalaman Bapak Ibu ya, apa saja yang sudah apa yang sudah menjadi pengalaman praktik baik ya di dalam kelas. Oke. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan untuk berikutnya